Rich people, Indofood consumer branded product dihajar habis-habisan turun. Banyak sekali yang tanya kepada Astronaci bagaimana arah selanjutnya, tanggal berapa mereka berhenti turun, ya, baik itu ICBP ataupun Indofood. Hari ini kita akan membahas tentang ICBP, dan sebelumnya Anda tahu bahwa Astronaci sudah mempredik tanggal berapa indeks akan bottoming, which is tanggal 13 dan 15, dan saat ini naik sesuai dengan siklusnya, di mana dia setelah bottom akan membentuk peak. Kita berharap tanggal 28 dan 29 merupakan momen untuk IHSG membentuk resisten baru, dan kemudian setelah itu Anda bisa melakukan profit taking. Bagi yang ingin bermain swing trading, mudah-mudahan bisa berhasil. Pertanyaannya adalah, kalau IHSG naik, Indofoodnya turun, kok bisa seperti itu? Karena memang kali ini ICBP turun disebabkan karena adanya corporate action. Jadi ada beberapa alasan kenapa saham turun drastis. Salah satunya adalah mungkin karena market, ya. Seperti kemarin adanya COVID-19 membuat semua saham turun. Ada juga saham turun karena mereka membuat sebuah aksi korporasi, dan aksi korporasi yang dilakukan oleh Indofood adalah acquisition, tidak ada merger, dari acquisition. Biasanya M&A disebut M&A karena ada merger dan acquisition. Dalam hal ini adalah dia mengakuisisi Pine Hill, dan kita tahu ini adalah untuk pengembangan usahanya karena dinilai apabila dia ekspansi ke Timur Tengah, ya, itu bisa mendapatkan market share yang lebih besar, dan juga ada detail daripada akuisisi ini Anda bisa lihat di Google. Tentunya banyak sudah analis-analis yang juga memberikan tentang ini. Ada yang bilang bahwa ini kemahalan, PE-nya tidak sesuai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas, salah satu contoh kasus turunnya saham akibat aksi korporasi yang bisa tercatat dalam sejarah adalah Indofood. Dan kita percaya bahwa Anthony Salim bukanlah anak kemarin sore yang tidak tahu bahwa perusahaan yang dia beli itu kemahalan. Tapi saya percaya bahwa Pak Anthony Salim memiliki agenda khusus, dan turunnya harga saham ini, kalau kita lihat volumenya naik, itu juga nampak bahwa ada yang keluar dari saham ini. Bisa jadi adalah investor yang memiliki saham cukup banyak dengan kapasitas dia sebagai fund manager yang mengelola aset management. Mungkin dia tidak suka dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh Indofood Group, jadi dia check out saja. Itu sah-sah saja, bukan berarti saham ini atau emiten ini jelek. Walaupun memang kalau Astronaci melihat bahwa Indofood memiliki histori yang cukup defensif, ya, jadi Anda tidak bisa berharap profit yang cukup signifikan dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Ini merupakan saham defensif dan memiliki kapasitas yang besar untuk menampung dana fund manager. Karena kalau kita bicara fund manager dan dana kelolaan 500 miliar ke atas, mereka tidak mencari capital gain yang begitu agresif. Kalau setahun bisa naik 7-8% saja, itu sudah lebih daripada cukup, karena semakin besar dana kelolaan akan semakin susah, ya, untuk profit. Oleh karena itu mereka check out, dan itu terlihat volumenya cukup besar. Kemudian kalau kita perhatikan, saya fokus kepada ICBP, ya. ICBP turun dalam karena aksi korporasi, bisa jadi sengaja dibiarkan oleh emiten yang pada akhirnya nanti dia mau cuci darah ibaratnya, mengeluarkan semua shareholder yang dia tidak suka, dan pada akhirnya nanti waktu harga di bawah dia melakukan buyback kembali. So guys, tidak sesimpel itu, ya. Pak Anthony Salim itu bukan kaleng-kaleng ibaratnya, bukan anak kemarin sore. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia punya agenda tersendiri. Kita langsung bahas secara detail, dan mudah-mudahan analisa dari Astronaci bisa memberikan Anda referensi tentang waktu, dan tetap disclaimer-nya, resiko ada di tangan Anda. Update yang lengkap akan saya tetap berikan di Eclub Academy. So, enjoy! Principal, saat ini Anda sedang melihat ICBP sesuai dengan request dari semua rekan-rekan. Terima kasih Anda masih memberikan kesempatan buat Astronaci untuk bercerita tentang kondisi saham yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena kejatuhan yang luar biasa. Oke, sebagai disclaimer, perlu Anda ketahui bahwa metode Astronaci selalu fokus kepada time, dan juga kita berusaha untuk mencarikan kepada Anda harga yang paling ideal, setidaknya dalam kondisi market yang panik ini, untuk bisa menjadi target pembelian ataupun untuk referensi Anda menjawab pertanyaan sampai di mana sih turunnya, ya. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa jenis market turun, dan salah satu karakter dari saham ICBP ini ketika turun, dia turun dengan kondisi panik. Nah, salah satu cara turun harga dengan kondisi panik ini, yakni dengan satu kejatuhan yang signifikan, dan di Indonesia kebetulan ada auto rejection, ya, di auto reject bawah gitu, ya, minus 7%, dan kita bisa lihat
dari sisi chartnya sendiri harga turun dengan ekstrim sampai membuat gap yang terjadi, ya, lubang yang nanti kita akan jelaskan. Nah, pada saat market panik, salah satu karakter penting adalah dia biasanya akan melewati resisten-resisten ataupun melewati support-support, ya. Kalau panic buy itu berarti semua resisten ditabrak saja. Kalau panic jual biasanya semua support itu juga ditabrak. Biasanya support yang paling kuat itu dilewati 3-4%, baru nanti dia akan mengalami pembalikan arah. Ini harus kita waspadai, dan di dalam pembahasan kali ini Astronaci akan mencoba membantu Anda mencarikan referensi time, tanggal berapa saham ICBP untuk short term ini akan berhenti. Kita tidak akan bicara untuk long term direction, ya, karena ini nanti akan saya update di A-Club berdasarkan financial astrology, cycle analysis, technical analysis, maupun nanti dari fundamental analysisnya secara komplit. Tapi sekarang sebagai gambaran, juga sebagai giveaway buat teman-teman semua yang sudah nonton dan sudah subscribe, juga selalu menjadi followers di Astronaci. Oke, langsung saja kita akan bahas. Ini adalah chart Indofood, consumer branded product, ya. Dan kalau kita melihat dari price action terlebih dahulu, kejatuhannya cukup signifikan, ya. Kita membahas dari bentangan harganya. Kami melihat ini berpotensi membentuk 5 wave rally ke bawah dengan metode Elliott Wave. Saat ini berada di dalam wave 4 ke 5. Ya, dan Anda perlu ketahui bahwa semua yang berhubungan dengan commodities biasanya wave 5-nya juga bisa extend, ya, menjadi projection 100% biasanya. Tapi let's see target minimum saja terlebih dahulu karena ini short term. Nanti saya akan sedikit berikan bocoran target long termnya kira-kira berapa kalau seandainya dia turun, ya. Anda bisa perhatikan 5 wave kebentang ke bawah. Support yang kita lihat saat ini adalah di level 7400 dan ada di 7550, which is 7550 ini merupakan area support kuat sejak Desember 2016, dan ini memiliki besar peluang kesempatan bahwa saham ini akan turun kembali ke level 7550 dan level 7400. Ya, selisih Rp150 untuk fraksi harga seperti ini tidak terlalu besar. Kemudian baru kita ngomong most likely tanggal pertama untuk pengurangan daripada panik ini, ya, yang paling dekat menyelesaikan siklus turunnya itu 3-4 Juni. Tanggal 4 Juni itu ada Sun dan planet Venus, ya. Venus itu membentuk sebuah hubungan imaginary line atau yang kita sebut dengan aspek, yakni conjunction aspect. Kalau Anda melihat Sun conjunction dengan Venus dari histori sejak tahun 2010 September, ya, tanggal 27, oke, Anda akan melihat bahwa saham ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sun conjunction Venus, ya. Dan hubungannya adalah turning point. Jadi Anda akan bisa melihat turning point dari saham ini ketika munculnya Sun conjunction Venus. Anda mau buktikan secara statistik juga bisa. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah menduduki S2 ataupun mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk belajar di doktoral dan membuat tesis atau membuat jurnal internasional yang dekat hubungannya dengan statistik atau empiris, mungkin bisa lebih open minded sebelum Anda memberikan justifikasi atau komen yang kurang intelek, ya, karena pada saat saya 12 tahun pengalaman di dalam market, kemudian saya juga share di forum-forum internasional dan mereka sangat welcome. Di International Federation Technical Analysis juga kita bicara, ngobrol sama John Bollinger, Martin Pring, Connie Brown, ya. Mereka cukup happy bahwa Astronaci bisa secara exact menentukan datanya, dan mereka tahu bahwa ini merupakan bagian daripada behavior finance. Jadi buat yang kurang mendapat pendidikan atau kurang mendapat edukasi, kami berharap ketika kita menjelaskan tentang time, lebih baik Anda mungkin skip daripada nanti menimbulkan konflik dengan komen-komen atau pembahasan di YouTube lain yang tidak relevan, karena itu akan merugikan Anda sendiri, ya. Sedikit saya membahas tentang itu karena ini cukup sensitif. Tidak semua orang berkesempatan mendapat pendidikan yang wajar. Banyak dari mereka yang mungkin tidak berpendidikan sama sekali tetapi banyak followernya. Kasihan, ya. Oke. Kalau kita sudah bicara time, apakah tanggal 4 itu artinya ICBP itu harus berhenti turun? Mungkin tidak, tapi setidaknya kita tahu dari pertemuan antara grafik X dan Y ini akan ketemu. X dan Y ini artinya kalau Anda lihat harga dan waktu ini bertemu kurang lebih
nanti support baru itu akan ketemu tanggal 3 atau 4 Juni. Bisa jadi di 7.500, bisa jadi sebelum itu atau bisa jadi lebih bawah. Tapi ini merupakan sebuah referensi. Kan ini kan turunnya kencang ya. Nah, turunnya ini sampai di mana gitu. Kita mau tahu. Kalau kita perhatikan dari konsensus analis fundamental, mereka beberapa ngasih target price turunnya ke 7.600. Dan itu make sense karena 7.600 tuh mirip dengan dekat dengan 23 Desember 2016, dan kemudian potential downside yang kita buat 7.400 tuh based on external retracement 1272 daripada the latest swing. Kalau Anda menggunakan Elliott Wave Theory, Anda akan tahu dari wave 4 ke 5-nya target minimum adalah external retracement. Kalau Anda hitung secara Fibonacci 3 ke 4, target bawahnya 1272. Ya, 1272 itu adalah target minimum wave 5, ketemu di 7.400 sekian. Ya, ini 7440, saya bulatkan 74. Nah, harapannya buat yang punya ICBP, Anda tahu bahwa ada harapan dia baru berhenti turun 3-4 Juni, which is itu beberapa hari lagi. Kalau dia bisa berhenti sebelumnya, kita bersyukur ya, mudah-mudahan. Tapi setidaknya kalaupun dia sudah sampai di level ini, mudah-mudahan akan berhenti ya, dan kemudian akan dilanjutkan dengan 3 gerakan ke atas kalau kuat. Kalaupun tidak kuat seperti gambar ini, karena ini teoritis berdasarkan wave. Yang mengerti Elliott Wave, Anda pasti tahu bahwa setelah 5 ini kemungkinan ada ABC correction ke atas. Kalaupun tidak, satu kali movement dengan target price 8.700. Dari hal ini Anda bisa lihat bahwa ada upside opportunity dari 7.400 ke 8.700. Anda ambil kalkulator, hitung sendiri percentage-nya ya. Yang jelas ini kalau 10% aja lebih ya, lebih daripada 10%. Dan consideration yang perlu Anda perhatikan, ICBP ini kemungkinan akan suffer dengan membeli Pine Hill mahal ya, dengan 69 kali PE 2019. Terus kemudian forecast 2020 itu kurang lebih 23 kali PE. Dan potential guarantee profit 128 juta US ini nampaknya diprediksi tidak bisa menutup interest cost. Tapi ingat, kembali lagi, Pak Anthony Salim bukan orang kemarin sore, dia tahu apa yang dia lakukan, pasti ada agenda lain. Dan kita tahu bahwa yang ada di sini, kalau kita lihat volumenya itu juga besar ya turunnya, pasti ada yang keluar di sini. Apakah itu investor dari asset management ataupun dari shareholdernya, bisa jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ada aksi bersih-bersih di dalam. Who knows ya, Pak Anthony Salim punya rencana. Dan beliau bukan anak kemarin sore. He knows what he does ya. Dan saya juga yakin bahwa kalau memang secara teoritis, analis memang harus melihat secara study ya. Studinya memang mungkin nggak sesuai. Dan juga nampaknya dia tidak akan mendapatkan vote daripada independent owner ya, atau independent BOD dan seterusnya. Jadi ini yang membuat banyak orang-orang merasa bahwa ini nggak strategis sama sekali dan keluar ya. So it's likely dari industri di Afrika dan sekitarnya, negara-negara yang memang dia sasar itu, untuk sektor daripada industri konsumer itu juga tidak setinggi ini. Jadi ada cerita di balik ini yang saya juga tidak tahu, tapi seperti yang saya yakini bahwa chart tells everything. Jadi kita di sini melihat bahwa setelah ini akan ada kesempatan rebound. Ingat, kalau ada panic selling, selalu akan ada panic buying. Itu biasanya tidak akan jauh, dan gap-gap yang ada di sini akan menjadi target price Anda. Panic selling diikuti dengan panic buying, biasanya very short and sharp ya, short and sharp. Dan mudah-mudahan 3-4 Juni bisa ketemu. Nah, kalau seandainya 3-4 Juni terus turun, bagaimana? Ada next time supportnya, saya udah punya tanggalnya. Cuma kali ini mari kita berharap 3-4 Juni. Price dan time support resistance itu bekerja sama. Jadi jangan kira bahwa kalau sudah kita sebutkan time support di situ akan harus langsung, kalau enggak, wah ini nggak ada gunanya ya. Price juga sama, support resistance-nya kalau dalam kondisi panik mau ngomong apa gitu ya. Yang namanya panik akan banyak apa ya istilahnya, kayak deviasi ya, whipsaw-nya, anomalinya akan banyak. So basically ya jangan trading pada saat market lagi panik. Cuma kalau bagi Anda yang suka bottom fishing, ya tidak ada salahnya untuk bottom fishing. Seperti sebelum-sebelumnya saya udah sampaikan tentang indeks naik tanggal 24 Maret dan Anda banyak dapat duit, semuanya kasih komen thank you di Astronaci. Saya juga senang gitu ya, paling nggak yang mau lebaran kemarin dapat hadiah dari saham ini ya. So kita terakhir akan lihat dari momentumnya. Ini saya menggunakan dual momentum. Yang hijau ini adalah merefleksikan daripada monthly momentum. Kita melihat bahwa ICBP monthly-nya sudah oversold.
ya. Dan di sini kelihatan bahwa kalau dia sudah oversold, kira-kira turunnya mungkin maksimum 10-15% lagi baru akan ada secondary reaction atau rebound dalam skala yang lebih besar. Astronaci menganut konsep momentum pattern price time. Hari ini kita sudah sebutkan semua momentumnya udah jelas, patternnya wave 5 rally, price-nya targetnya sudah ada, dan time-nya ada Sun conjunction Venus, dan fundamentalnya kita sudah bicara tentang ini ya, kita mengambil dari beberapa konsensus dan kita lihat make sense analisanya ya. Ingat analisa Astronaci 4 dimensional, why makroekonomi, what-nya fundamental analysis dengan mikro ya, kemudian where to buy dengan technical analysis, when to buy, Anda punya financial astrology dan time geometry. So inilah review yang saya bisa berikan untuk ICBP hari ini. Oke guys, Anda sudah melihat ulasan daripada ICBP. Sekali lagi, disclaimer-nya, resiko tetap di tangan Anda, dan Astronaci fokus kepada time, tanggal berapa sahamnya bisa turun. Mudah-mudahan itu membantu bagi ribuan orang yang saat ini sudah mengetahui benefitnya. Mereka selalu merasa bahwa kalau mereka bisa mendapatkan tanggal, itu akan melengkapi semua keilmuan mereka, baik mereka penganut technical analysis, fundamental analysis, mungkin mereka juga penganut dari money flow ya, Anda memperhatikan gerakan bandar dan seterusnya. Itu juga akan membantu, karena at the end of the day, apapun ilmunya, selama itu bisa memberikan cuan, why not? Karena kita sebagai trader, kita ingin mendapatkan profit, dan ingat, tidak ada trader yang hebat, trader yang rendah hati, trader yang memiliki moral yang baik akan mendapatkan profit lebih besar daripada Anda close-minded dan menutup segala kemungkinan. So, hope you enjoy, subscribe dan bagikan buat teman-teman yang lain. Sukses selalu, dan Astronaci will make you rich with astrology trading.